Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrizal Eko Stiono di channel Nabla Education. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika SMA kelas 10 yaitu tentang vektor. Nah, ini merupakan video bagian kedua yang dalam video ini nanti akan berisi pembahasan soal-soal tentang vektor ya. Jadi nanti ada sekitar 25 soal sekaligus pembahasannya yang akan saya bahas dalam video ini. Bagi teman-teman yang belum melihat materi tentang vektor, video pertama itu nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, saksikan video ini sampai selesai ya. Ya, kita mulai pembahasan soal-soal latihan tentang materi vektor. Kita mulai dari soal yang pertama ini ya. Jadi, dari besaran-besaran berikut yang termasuk besaran vektor adalah, nah ingat-ingat kalau dia besaran vektor maka dia harus punya, ya ingat vektor itu harus punya nilai dan arah ya. Selain punya nilai atau besar ya, dia juga harus punya arah. Nah teman-teman lihat di sini ya, gaya itu punya nilai, betul, punya arah, betul, berarti gaya termasuk. Energi itu punya nilai tapi dia nggak punya arah, berarti salah ya. Nah, yang A udah salah, energi itu salah. Kemudian daya itu punya nilai dan tidak punya arah, berarti daya juga salah. Maka energi ini salah, daya salah, gitu kan. Kemudian kelajuan, ya kita cek satu-satu. Kelajuan itu punya nilai, tapi dia nggak punya arah. Kelajuan itu termasuk besaran skalar, maka ini salah. Kelajuan salah. Volume jelas salah ya, karena volume nggak punya arah. Ini volume salah. Kelajuan salah. Nah, maka jawabannya udah pasti tuh. Yang sisa adalah yang E. Karena kecepatan itu punya nilai dan punya arah, momentum itu punya nilai dan punya arah, impuls itu punya nilai dan punya arah. Jadi, yang semuanya termasuk besaran vektor adalah yang E. Kita lanjut. Tentukan resultan vektor berikut secara grafis ya dengan A. Metode poligon, B. Metode jajar genjang. Kita jawab yang A dulu deh. Yang A itu metode poligon. Kita diminta mencari resultan dari A plus B plus C plus D. Ingat ya, kalau metode poligon itu kita tinggal sambung menyambung saja. Jadi A ya, kita mulai dari A. Vektor A itu kemana? Ke kanan. Ini vektor A ya. Panjangnya kira-kira sama dengan inilah ya. Ini vektor A. Nah, kemudian vektor B kemana? Miring ke atas gini. Ini vektor B. Nah, kemudian vektor C kemana? Vektor C ke bawah. Oke. Agak miring ya, kita perbaiki dulu. Vektor C itu ke bawah. Ini vektor C. Kemudian vektor D itu serong ke kiri atas. Berarti dari sini sambung lagi ke vektor D. Nah, ini vektor D. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D adalah vektor yang panjangnya itu bermula dari pangkal vektor A, ujungnya ada di ujung vektor D. Jadi dari sini. Nah, yang warna merah ini adalah A ditambah B ditambah C ditambah D. Resultannya adalah ini. Nah, ini adalah vektor resultannya. Kita tulis R gitu. Oke, kemudian yang berikutnya. Kalau kita mau mencari A minus B. Ya, ini kita kasih tanda vektor di atasnya ya, meskipun di soal belum dikasih. A minus B. A minus B itu artinya A ditambah dengan negatif B. A itu arahnya ke kanan, seperti ini. A, ya. Kemudian negatif B, vektor B itu arahnya miring ke atas ini, serong ke atas kanan ya. Maka negatif B itu arahnya berarti ke bawah. Panjangnya sama, jadi ke sini. Nah, ini negatif B. Berarti A negatif B adalah vektor yang panjangnya dari pangkal A, akhirnya di ujung vektor B. Nah, ini adalah A negatif B, gitu. Ya, itu yang A. Sekarang kita lanjut yang B. Dengan metode jajar genjang, yang B. Nah, metode jajar genjang itu kita nggak bisa jumlahkan sekaligus A plus B plus C ya, harus dua-dua dulu. Kita misalkan kita mau jumlahin A plus B dulu ya. Teman-teman bisa coba juga B plus C gitu. Tapi di pembahasan kali ini saya mau mulai dari A plus B dulu. Caranya adalah
A-nya kita gambar ya. A-nya kita gambar berarti ke kanan. Kemudian B-nya kita gambar. Caranya menggambar B-nya adalah pangkal dari A dan B dihimpitkan. Berarti B-nya gambarnya dari sini. B ke atas ya. Nah, gini B. Lalu kita buat jejar genjang dari dua garis ini, dua vektor ini ya. Nih, jejar genjangnya seperti ini. Nah, sudah. Berarti vektor A plus B itu adalah vektor yang panjangnya ini dari perhibitan pangkal sampai ke atas ini. Nah, ini adalah A plus B. Lalu, vektor A plus B ini kita jumlahkan dengan vektor C. Caranya menggambar sama. Vektor C ini saya gambar pakai warna pink ya, gini ya. Vektor C kemana? Ke bawah sini. Nah, gambarnya dihimpitkan di sini. Ini vektor C. Berarti A ditambah B ditambah C adalah vektor yang kita buat jejar genjang nih. Dari garis warna merah ini. Ya, dengan warna yang pink ini. Oke. Panjangnya adalah saya pakai warna misalkan orange ya. Jadi A plus B plus C mana? Mulainya dari sini sampai ke sini. Nah, A ditambah B ditambah C. Nah, ini dia resultan dari vektor A plus B plus C dengan menggunakan metode jajaran genjang atau jajar genjang. Oke ya, bisa kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan diagram-diagram vektor berikut. Ya, ini ada dua soal ya. Di tampilan sini ada dua soal, tapi tipenya sama. Kita akan lihat ya, biar pemahaman soalnya bisa lebih maksimal. Perhatikan diagram-diagram vektor berikut ini. Itu ada diagram vektor yang nomor 1, 2, 3, kemudian 4, dan 5 ya. Diagram vektor di atas yang menunjukkan nilai C sama dengan A minus B. Nah, kita suruh nyari yang kayak gini yang mana? Nah, caranya ya, cara yang paling mudah, ini salah satu alternatif saja ya. Kita buat dia dalam penjumlahan ya. Jadi C itu sama dengan A minus B. Berarti C plus B itu kan akan sama dengan A. Nah, berarti kita nyari vektor yang antara C dan B-nya itu sambung menyambung dulu. Tidak vektornya sambung menyambung. Kita coba lihat yang option pertama ini. C plus B. C, B-nya tabrakan, harusnya B-nya ke bawah, berarti yang A salah. Kemudian yang nomor 2 ya. C plus B. Oh, betul ini. C ya, C-nya ke bawah di sini. B-nya nyambung. Oh, berarti ini betul C plus B-nya. Sekarang lihat hasilnya. C plus B sama dengan A. A itu vektor yang panjangnya itu berasal dari pangkal C dan ujungnya ada di ujung B. Benar nggak? Pangkalnya ada di C, mulainya dari C, ujungnya ada di B. Nah, ternyata betul. Berarti yang benar adalah option yang kedua. Ya, gitu. Kalau yang nomor 3 kita lihat. C plus B. Ah, jelas salah karena C dan B-nya satu pangkal ya, berarti 3 juga salah. Yang nomor 4 C plus B. Oh, betul nih C plus B-nya. Sama dengan A. A-nya harusnya mulainya dari atas ke bawah, tapi ini A-nya dari bawah ke atas. Nah, berarti salah. Ya, kalau kayak gini berarti C plus B sama dengan, karena A-nya terbalik, berarti ini negatif A gitu kan. Harusnya kan A di sini. Yang ini C plus B, betul. C plus B sama dengan A. A-nya mulainya dari B juga, bukan dari C. Berarti salah juga. Yang ini yang betul itu harusnya C plus B sama dengan negatif A. Karena sama ya. Nah, itu yang nomor 2 ini. Kita lanjutkan yang ke nomor 3 ini. Di antara 3 buah vektor berbentuk segitiga siku-siku, mana yang memenuhi A plus B sama dengan C? Ya, sama. Kita cari A plus B sama dengan C ya. A dan B-nya harus saling sambung menyambung. Kita coba yang A. A-nya ke kanan, B-nya salah berarti ini. Nggak mungkin ya. Yang B, A, B-nya tabrakan. Oh, bukan. Ini yang D, sorry ya. Yang B sekarang. A plus C sama dengan minus B. Oh, ini ada kemungkinan nih. A plus B itu kan sama dengan gini kan. B plus A. Kan sama aja karena dia penjumlahan. Ini berarti B plus A. Oh, B plus A-nya betul. B plus A-nya oke, betul. Tapi sama dengannya benar nggak C? C-nya harus bermula dari pangkalnya B. Oh, ternyata C-nya terbalik. Berarti ini juga salah. Ya, kemudian yang ini. A plus B sama dengan A plus B-nya betul nih urutan. A
kemudian plus B. Oke, betul. C-nya berarti harus dari pangkal A ke ujung B. C-nya di sini terbalik. Oh, berarti salah. Kemudian yang C, A plus B, ya, atau B plus A, betul nggak? B plus A. Oh, betul, B plus A-nya ternyata. Kemudian C-nya itu harus bermula dari B, akhirnya di A. Bermula dari B, ini pangkalnya dari pangkal B, akhirnya ada di ujung vektor A. Nah, ini yang betul, ya. Berarti jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ini kita dikasih gambar vektor A, kemudian vektor B, dan vektor C kan. Arahnya seperti gambar ini kan. Gambarkan vektor A ditambah vektor B dikurang 3 kali vektor C. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu tuh vektor 3C itu seperti apa. Vektor 3C itu artinya vektor yang arahnya sama dengan vektor C, tapi panjangnya 3 kalinya. Jadi kita gambar dulu vektor 3C, ya, itu arahnya sama dengan C, berarti ke kanan, tapi 3 kalinya. Berarti ini misalkan C, ini misalkan C, dan ini C lagi ya. Nah, ini vektor 3C itu seperti ini. Maka kalau kita gambar dalam satu vektor, jadi 3 kali vektor C. Nah, sekarang kita jumlahkan vektor A ditambah B dikurang 3C ya, menggunakan metode poligon. Jadi vektor A-nya arahnya ke kanan, miring ke atas ini, vektor A. Kemudian vektor B-nya itu miring ke bawah. Ya, disambung aja dari sini, vektor B. Nah, vektor 3C itu kan ke kanan, padahal di sini negatif, berarti arahnya kemana? Ke kiri, berarti vektor 3C-nya. Nah, ini vektor B-nya kurang itu ya. Bentar, supaya tidak. Vektor B-nya misalkan ke sini. Nah, ini vektor B. Kemudian vektor negatif 3C, berarti vektornya ke kiri sana. Nah, misalkan seperti ini ya. Anggap aja panjangnya sama gitu ya. Ini vektor negatif 3C. Berarti hasilnya adalah vektor yang panjangnya dari pangkal A, hasilnya di ujung yang negatif 3C ini. Misalkan ke sini. Ya, yang warna merah ini adalah vektor A ditambah dengan vektor B dikurang 3C. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang wanita dapat melakukan gaya tarikan sebesar 600 Newton, sedangkan seorang pria mampu menghasilkan gaya tarik sebesar 700 Newton. Berapakah vektor resultan gaya tarik kedua orang itu bila keduanya menarik sebuah meja yang A dalam arah berlawanan dan yang B dalam arah yang sama? Jadi misalkan nih, kita punya meja ya. Kita jawab yang A dulu. Wanita itu punya gaya tarikan 600 Newton ya, misalkan ditarik ke kanan. Wanitanya narik ke kanan 600 Newton. Ini wanita. Itu 600 Newton. Sedangkan prianya itu mampu menarik dengan gaya 700 Newton. Tapi karena arahnya berlawanan berarti yang pria ke kiri ya. Ini yang pria. 700 Newton. Nah, berapakah resultannya? Karena yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri, maka resultannya adalah kita kurangkan. Jadi resultan gayanya itu berarti yang besar kurangi yang kecil. Jadi 700 Newton dikurang 600 Newton. Berapa? 100 Newton. Arahnya adalah ikut ke yang besar di sini. Karena yang besarnya ke kiri berarti arahnya ke kiri. Nah, nanti kalau teman-teman dibalik, misalkan prianya itu ke kanan, wanitanya ke kiri, berarti arahnya juga ikut ke kanan. Jadi arah itu ikut yang vektor yang menang gitu ya, yang besar gitu. Kemudian kalau yang B gimana? Yang B itu kan arahnya sama gini. Misalkan samanya kita buat ke kanan. Yang wanitanya itu 600 Newton. Kemudian yang prianya 700 Newton. Berarti resultan gayanya karena dia searah, maka resultan gayanya adalah kita jumlahkan 600 Newton ya kan, ditambah dengan 700 Newton. Berarti sama dengan 1300 Newton. Kemana arahnya? Kalau melihat gambar ini berarti arahnya ke kanan. Ya, itu bergantung persoalan yang teman-teman gambarkan gitu. Bisa ke kanan, mungkin kalau digambarnya ke atas berarti arahnya juga ke atas gitu ya. Yang penting kalau vektornya itu sama ya. Jadi kalau
vektor itu arahnya sama, dua vektor berarah sama, maka resultannya dijumlahkan. Kalau dua vektor berarahnya berlawanan, maka resultannya dikurangi atau dikurangkan gitu. Nah, ini sama, dua vektor, ini resultan. Oke? Ya, itu soal tentang wanita dan pria ini. Kita lanjut. Sebuah gaya 70 Newton bekerja pada benda yang membentuk sudut 30 terhadap sumbu horizontal. Hitung komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi, misalkan kita punya benda di sini ya. Nah, ini bendanya, kemudian ini aja mejanya gitu ya. Kemudian ada gaya 70 Newton membentuk sudut 30 terhadap sumbu horizontal. Jadi misalkan gayanya ke sana nih. F-nya sama dengan 70 Newton. Membentuk sudutnya terhadap horizontal. Horizontal itu ini. Sebesar 30 derajat. Pertanyaannya adalah hitung komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kita harus uraikan ini gaya ini ke dalam komponennya yang ke arah sumbu X. Ya, kita beri nama jadi fx. Dan yang ke arah sumbu Y. Ke atas sana. Ya, namanya fy. Ingat definisinya ya, kalau kita mau mencari fx ya, fx itu dekat dengan sudut ya. Kalau dekat itu berarti cos. Fx sama dengan f cos 30. Kemudian fy itu di depan sudut. Kalau di depan berarti sin f sin 30. Kita tinggal masukkan angkanya. F-nya 70 ya. Cos 30 itu teman-teman bisa lihat di video materi ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti 35 akar 3. Oh, 35 akar 3 Newton. Akar 3 Newton. Kemudian yang Fy-nya, F-nya itu 70, sin 30 itu nilainya setengah. Berarti 70 kali setengah, 35 Newton. Nah, cuma kayak gini aja. Jadi komponen vektor yang kalah sumbu X itu nilainya 35 akar 2 dan akar 3, maaf. Dan komponen vektor yang ke arah sumbu Y itu 35 Newton. Oke ya. Kita lanjutkan. Dua buah gaya bernilai 4 Newton dan 6 Newton. Resultan gaya tersebut tidak mungkin bernilai titik-titik Newton. Oke ya. Jadi ini logikanya gini. Gaya itu akan dua gaya ini ya, dua vektor ini akan bernilai maksimum ya. Nilai maksimumnya kalau nilai maksimum. Aduh, bentar. Oke, nilai maksimum. Kapan vektornya itu resultannya maksimum? Kalau dia dikerjakan searah. Kemudian nilai minimumnya itu kalau dia dikerjakan berlawanan arah. Berlawanan arah ya. Ingat tadi soal sebelumnya, kalau searah berarti dia resultannya adalah dijumlah. Berapa jumlahnya 4 dan 6? 10 kan? 4 tambah 6, 10 Newton. Kalau berlawanan, resultannya adalah dikurangkan. Berapa berarti? 4 dikurangi 6 atau 6 dikurang 4 ya? Sama aja ya. Kita pakai yang besar aja nih. 6 dikurang 4. Kok 6 dikurang N sih? 6 dikurangi 4 ya. Sama dengan 2 Newton. Nah, berarti kalau dua gaya ini diresultan, ya, dua gaya ini 4 Newton dan 6 Newton diresultankan, nilai paling besarnya 10 Newton, nilai paling kecilnya 2 Newton. Maka yang tidak mungkin adalah yang lebih besar dari 10 atau yang kurang dari 2. Kita cari. Nah, udah ketemu nih. 1 kan kurang dari 2, berarti nggak mungkin ini. 2 boleh, 4 boleh karena 4 nilainya antara 10 dan 2. 6 boleh karena nilainya antara 10 dan 2. 10 boleh karena ini pada saat dia searah. Ya, jadi kalau menemukan persoalan seperti ini, cara menjawabnya dengan menggunakan nilai maksimum dan nilai minimum vektor. Bisa kan? Lanjut ya.
jika faktor F1 sama dengan 8 Newton, faktor F2 sama dengan 6 Newton, mempunyai titik tangkap sama, membentuk sudut 60 derajat. Berapakah besarnya resultan kedua vektor tersebut? Oke, jadi kita punya vektor, misalkan kita gambarkan seperti ini. Ya, ini F2-nya misalkan 6 Newton di sini, F1-nya misalkan 8 Newton. Sudut yang dibentuknya 60 derajat. Yang diminta adalah resultan. Resultannya berapa? Nah, kalau kita punya dua buah vektor membentuk sudut, maka kita bisa menggunakan persamaan resultan. Ya, nilainya sama dengan akar. Ya, di video materi sudah saya tuliskan, sudah saya jelaskan ya. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 dikali cos sudutnya. Berarti cos 60. Berarti sama dengan akar F1 kuadrat itu berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 6 dikali cos 60. Cos 60 itu nilainya setengah. Kita coret kan. Berarti akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kali 6 itu 48. Ya, sama dengannya di samping aja ya. Akar 64 tambah 36 itu 100, 100 tambah 48 berarti akar 148. Nah, ini dia jawabnya. Nah, akar 148 itu sama dengan berapa? Di sini kita lihat ya. Akar 148 itu ya, 148 itu kalau kita bagi 4 berapa? Berarti kan 3, 12, 37 ya. Oh, berarti akar 148 itu sama dengan akar 4 dikali 37. Akar 4 itu 2, 37 nggak bisa diakar. Diemin aja dia dalam akar. Nah, resultannya adalah 2 akar 37 Newton. Nah, berarti ketemu nih jawabannya yang B ya. Kita lanjut. Dua buah vektor F1 dan F2 masing-masing 9 dan 24 bertitik tangkap sama dan membentuk sudut 60. Berapakah besar selisih ya? Nah, sama kalau mau mencari selisih kita gunakan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang ya, karena selisih ini dikurang 2 F1 F2 dikali cos sudutnya, cosnya 60. Berarti selisihnya sama dengan akar F1 kuadrat itu 81 ya, 9 kuadrat ya. F2 kuadrat 24 kuadrat itu berapa? 20 kuadrat 400, 576 apa ya? 24 kuadrat, coba kita hitung kalkulator aja biar nggak salah ya. 24 kuadrat, 576 sih kalau nggak salah. Ya betul ya, 576. Dikurang 2 dikali F1-nya 9, dikali F2-nya 24, dikali cos 60 setengah. 2-nya bisa kita coret di sini ya. Kita kerjakan yang depan dulu. 576 ditambahkan dengan 81 berarti 657 ya, akar 657 dikurang 24 kali 9 180 tambah 216 ya, 216. Akar dari 657 dikurang 216 berarti sama dengan akar dari 441 ya. Berapa akar 441 itu? Ya 21 kan. Berarti jawabannya adalah 21 Newton. Oke, itu yang selisih. Kita lanjut ya. Dua buah vektor gaya masing-masing F1 10 dan F2 10 Newton. Resultannya 10, maka sudut apit kedua vektor. Nah, kita disuruh mencari sudut apitnya. Jadi kita masukkan aja tuh persamaan resultan. R sama dengan akar F1 kuadrat berarti 100. Ditambah dengan F2 kuadrat juga 100. Oh, nggak pakai kuadrat ya. 100 sudah dikuadratkan. Kemudian ditambah karena resultan, ditambah 2 dikali 10 dikali 10 dikali cos theta. Kita disuruh mencari tetanya ini berapa nih. Resultannya diketahui 10. 10 sama dengan akar 100 tambah 100 itu 200 ditambah
2 kali 100, 2 kali 10 kali 10 berarti 200 cos theta. Nah, untuk menghilangkan akar, caranya teman-teman tinggal kuadratkan aja nih ruas kiri dan ruas kanan. 10 kuadrat berarti 100 sama dengan 200 ditambah 200 cos alfa, cos theta ya. Yang nggak punya cos kita kumpulkan ke kiri. Berarti 200-nya pindah ke kiri. 100 dikurang 200 berarti negatif 100 sama dengan 200 cos theta. Berarti negatif 100 per 200 sama dengan cos theta. Berarti negatif setengah sama dengan cos theta. Nah, kita udah dapat nih nilai cos theta-nya, yaitu negatif setengah. Nah, sekarang kita nyari berapakah theta saat nilai cosnya negatif setengah. Caranya adalah teman-teman lihat aja nih, saat positif setengah ya kita bicara kuadran ya di sini. Nanti teman-teman bisa buka video tentang kuadran vektor kuadran koordinat kartesius ya. Jadi kalau misalkan nilai cos theta-nya negatif setengah, caranya kita cari aja yang cos theta-nya setengah dulu berapa. Kan 60 kan? Ya kan? Kalau positif itu 60. Nah, kalau negatif itu artinya dia ada di kuadran 2 ya. Bisa 2, bisa 3 sebenarnya. Tapi kita untuk ukuran vektor ini kita anggap dia di kuadran 2. Ya, berapa nilainya? Berarti caranya adalah untuk negatif caranya tinggal 180 dikurang theta. Berarti 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat. Berarti kalau vektornya, kok vektor lagi? Kalau nilai cos theta-nya sama dengan negatif setengah, berarti theta-nya adalah 120 derajat. Ya, atau kita bilang 60 derajat ya. Ini sama dengan 60 derajat tapi di kuadran 2. Itu sama aja. Berarti 120 derajat. Ya. Oke, kita lanjut. Dua buah vektor besarnya sama. Jika perbandingan antara besar dan selisih antara kedua vektor sama, yaitu akar 3. Maka sudut yang dibentuk kedua vektor adalah, di sini diketahui perbandingan antara besar dan selisih antara kedua vektor. Nah, besar di sini maksudnya resultan ya, resultan dan selisih gitu kan. Berarti R dibagi dengan S itu sama dengan akar 3. Nah, kita masukkan nih, resultan itu persamaannya. Nah, dua buah vektor besarnya sama. Kita anggap aja F. Karena besarnya sama berarti masing-masing F. Resultan itu berarti kan F1 akar. F1 kuadrat berarti F kuadrat. Ditambah F2 kuadratnya juga sama. Ditambah 2 F1 dikali F2 dikali cos theta. Kan gitu. Dibagi dengan selisih. Itu akar. F1 kuadrat itu F juga ditambah sama ya. Yang beda cuma ini negatif 2F dikali cos theta sama dengan akar 3. Ya. Supaya akarnya kedua harus hilang kita kuadratkan ya. Berarti ini akarnya hilang, ini akarnya hilang. Nah, kita jumlahkan aja nih yang depan. Berarti 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos theta. Ya, ini nggak boleh dijumlah. Kenapa? Karena yang belakang punya faktor cos theta. Yang bawah sama 2F kuadrat ditambah dikurang 2F kuadrat cos theta sama dengan udah dikuadratkan nih. Berarti akar 3-nya berubah jadi 3 karena dikuadratkan. Ya, saya tuliskan di sini kan, kuadratkan. Bentar, kuadratkan. Kuadratkan. Nah, sudah kan? Lalu kita faktor ini, ada faktor yang sama kan? 2F kuadratnya sama, kita keluarkan 2F kuadrat ya, dalam kurung. Biar jadi 2F kuadrat berarti ini 1 ditambah yang ini sisanya cos theta. Ya, bisa kan memfaktorkan gini? Ini 2F kuadrat kali 1 kan 2F kuadrat kali cos theta, 2F kuadrat cos theta kan sama aja berarti. Dibagi bawah juga sama, 2F kuadratnya kita keluarkan dalam kurung 1 min cos theta. Sama dengan 3. Nah, atas bawah punya 2F kuadrat. Bisa dicoret. Kan? Lalu kita kalikan nih. Yang bawah kita kalikan ke kanan. Berarti
1 plus cos theta sama dengan 3 dikali 1 min cos theta. Berarti kita lanjutkan di sini. 1 plus cos theta sama dengan 3 dikurang 3 cos theta. Selanjutnya yang punya cos kita kumpulin jadi 1, pindah ke kanan. Negatif pindah ke kanan jadi positif. Berarti cos theta ditambah 3 cos theta sama dengan 3, satunya dipindah ke kanan. 3 min 1. Cos theta ditambah 3 cos theta. Berarti ya, 1 permen ditambah 3 permen. Jadinya ada 4 permen ya. Permennya cos theta ini. Sama dengan 3 dikurang 1 ada 2. Berarti cos tetanya sama dengan 2/4. 2/4 itu berapa? 1/2. Nah, cos tetanya setengah. Maka berapa tetanya? Tetanya adalah tadi sudah dibahas. Nilai sudut yang cosnya setengah itu adalah 60 derajat. Nah, berarti sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah 60 derajat. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Dua buah vektor bertitik tangkap sama dan vektor pertama 2 kali vektor kedua. Jika hasil bagi selisih dan resultan kedua vektor tersebut sama dengan setengah, maka sudut apit kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Oke, soal ini sebenarnya mirip sekali dengan soal yang sebelumnya tadi yang kita bahas tadi. Bedanya di soal ini adalah vektornya besarnya nggak sama, tapi vektor pertama itu 2 kali vektor kedua ya. Bisa kita tuliskan gini. Vektor pertama, anggap aja F1, itu nilainya 2 kali F2. Nah, teman-teman bisa misalin tuh, misalkan F2-nya itu F gitu kan. Berarti F1-nya nilainya berarti 2F. Ya, gitu ya. Kemudian kita mulai dari ini. Hasil bagi selisih dan resultan kedua vektor sama dengan setengah. Jadi S dibanding dengan R, atau dibagi dengan R itu nilainya setengah. Ya, kemudian kita masukkan S itu apa S? S itu berarti kan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 kali F2 dikali cos theta ya kan. Kemudian ini di akar. Dibagi dengan R itu akar sama resultan itu akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta sama dengan setengah. Kita kuadratkan kedua ruas seperti biasa dan kita ganti F1-nya 2F ya. Berarti akar dari, udah dikuadratkan ya. Jadi akarnya kita hilangin aja. F1-nya kita ganti 2F ya. 2F kuadrat berarti 4F kuadrat. Ditambah F2-nya F berarti F kuadrat. Dikurang 2 dikali F1-nya itu 2F. F2-nya F kali cos theta. Dibagi sama ya 4F kuadrat. Ditambah F kuadrat. Ditambah 2 dikali 2F dikali F cos theta. Sama dengan 1/4 berarti kan. Karena ruas kirinya juga kita kuadratkan. Ruas kanannya kita juga kuadratkan. Oke, lanjut kita jumlahkan ini. 4F kuadrat ditambah F ya. Kita pindah ke sini. Nah, kita pindah aja ke sini. Oke, 4F kuadrat tambah F kuadrat berarti 5F kuadrat. Dikurang 2 kali 2, 4 F kali F, F kuadrat berarti 4F kuadrat cos theta. Dibagi dengan 5F kuadrat ditambah ya 4F kuadrat cos theta sama dengan 1/4. F kuadratnya bisa kita keluarkan. 5 dikurang 4 cos theta dibagi dengan F kuadrat 5 ditambah 4 cos theta sama dengan 1/4. F kuadratnya dicoret, kita kalikan silang ya. Berarti ini kali ini 20, 4 kali 5 20, 4 kali min 4 berarti min 16, cos thetanya ikut. 5 kali 1 5 ditambah 4 cos theta. Yang punya cos kita sendirikan ya, ke kanan misalkan, yang nggak ada cosnya kita ke kiri. 5 pindah ke kiri jadi negatif 5 ya. 20 dikurang 5 jadi 15.
Pindah ke kanan jadi positif. 4 ditambah 16, 20. Berarti cos theta sama dengan 15 dibagi dengan 20. Atau kita sederhanakan, cos theta-nya sama dengan bagi 5 itu 3, bagi 5 itu 4 ya. Cos theta-nya berarti 3/4. Nah, berarti theta-nya sama dengan, ya cara menulisnya berarti arcus cos ya 3/4. Atau ditulis kayak gini juga boleh, cos pangkat min 1 3/4. Karena 3/4 itu bukan sudut istimewa ya, kita nggak punya tabelnya ya, kita bisa hitung ini dengan kalkulator. Tapi kita cukup tuliskan seperti ini aja. Ya, gitu untuk soal ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar F1, F2, dan F3 ya, masing-masing nilainya 5/2 Newton, kemudian 11 Newton, dan 10 Newton. Besar dan arah resultan ketiga vektor gaya tersebut adalah, nah ini berarti udah masuk ke penjumlahan vektor dengan metode analitik ya. Teman-teman ingat dulu, kalau kita gunakan metode analitik ya, step-stepnya yang pertama adalah kita harus uraikan gaya-gaya yang arahnya belum sesumbu X maupun sesumbu dengan Y. Nah, kalau kita lihat gambar sumbu X itu kita di sini ya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Berarti vektor yang belum sesumbu adalah vektor F1 dan vektor F3. Ya, vektor F2 sudah mengarah ke sumbu Y negatif ya. Kita uraikan dulu tuh yang F1. F1 kan ke kanan sana, kita uraikan menjadi ke kanan. Ini sumbu X-nya ke kanan, kita sebut F1X, kemudian ke atas, yaitu F1Y. Sudutnya 45 derajat di sini. Nah, berarti F1X itu nilainya, karena dia dekat sudut ya, samping sudut, berarti cos F1X sama dengan F1 cos 45. F1Y itu berarti karena dia di depan sudut nih, di depannya sudut. Berarti F1 sin 45 derajat. Arahnya F1X ke kanan berarti positif, F1Y ke atas itu juga berarti positif. Maka nilainya ini F1 cos 45, F1-nya kita masukkan 5/2 dikali cos 45 itu setengah akar 2 ya. Teman-teman ingat lagi nilai-nilai trigonometri sudut istimewa ya. Ini sama dengan berapa ini? Akar 2 kali akar 2 itu kan 2 ya. 2 dibagi 2 ya. 2 kali setengah kan 1. Berarti ini tinggal 5 Newton ya. Kemudian yang di sini sama, 5/2 dikali sin 45 juga setengah akar 2. Jadi jawabannya sama, ini 5 Newton juga. Itu yang F1. Sekarang kita uraikan F3. F3 ke kiri sini, ke atas, kiri atas ya. Berarti kita uraikan ya, menjadi F3 Y-nya ke atas, kemudian F3X-nya ke kiri. Sudutnya 53 derajat nih di sini. Ya, berarti F3X arahnya ke kiri, berarti negatif kan? Negatif F3 dikali samping sudut, berarti cos 53. Karena dia dekat dengan sudut. F3-nya adalah 10, berarti negatif 10. Cos 53 itu 3/5 ya. Cos 53 itu nilainya 0,6 atau 3/5. Berarti ini 5-nya kita coret dengan 10 dapat 2. Jadi ini negatif 6 Newton. Lalu F3Y-nya ke atas, berarti positif. F3 di depan sudut, berarti sin. Sin 53. F3-nya 10, sin 53 itu 4/5. Berarti nilainya adalah, ini dicoret, dapat 2, 8 Newton. Kemudian F2 ya, F2X itu nggak ada ya, 0. Karena F2 itu arahnya ke bawah aja. Berarti F2Y-nya ke bawah. Berapa nilai F2-nya? 11 Newton. Ke bawah berarti negatif 11 Newton. Nah, sudah terurai semua ke sumbu X dan ke sumbu Y. Langkah selanjutnya kita jumlahkan tuh yang ke sumbu X sendiri, ya, yang ke sumbu Y sendiri. Yang ke sumbu X berarti ini 5 Newton, kemudian negatif 6 dan 0. Berarti kita buat sigma Fx itu sama dengan jumlahkan semua yang ke sumbu X. Berarti 5 dikurang 6 ditambah 0 ya, nggak usah ditulis. 5 dikurang 6 berarti negatif 1 Newton.
Kemudian ke sumbu Y, sigma Fy. Nah, sigma Fy-nya berapa? 5 Newton, ini F1Y, ya 5 Newton. Kemudian yang F2-nya ada 8 Newton. Yang F3-nya ada negatif 11 Newton. Berarti 5 tambah 8 itu 13. 13 dikurangi 11, jadi 2 ya. Ya nggak usah kita tulis saja, nggak apa-apa ya. Berarti ini sama dengan 13 kurangi 11, 2 Newton. Nah, sudah ketemu masing-masing resultan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Selanjutnya kita cari resultan totalnya. R itu sama dengan akar sigma Fx kuadrat, berarti negatif 1 kuadrat, ditambah sigma Fy kuadrat, berarti 2 kuadrat. Sama dengan akar dari negatif 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, jadi 1 ditambah 4. Sama dengan akar 5 Newton. Nah, ini adalah resultan dari vektor tersebut. Kemudian untuk mengetahui arahnya, kita gunakan tan theta ya. Anggap aja theta itu arah dari vektor tersebut terhadap sumbu X. Tan theta itu sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Berarti sigma Fy-nya adalah 2, sigma Fx-nya adalah negatif 1. Arti tangen theta itu sama dengan 2 dibagi negatif 1, yaitu negatif 2. Atau boleh kita tulis tetanya sama dengan arkes tangen negatif 2. Atau boleh teman-teman tulis tan pangkat min 1 dari negatif 2. Nah, ini adalah arah dari resultannya. Itu ya untuk soal metode analitik yang pertama ini. Oke ya, kita lanjutkan. Tentukan resultan besar dan arah ketiga vektor A, B, C sebagai berikut. Nah, ini ada vektor A, B, C ya. Ada 2 jenis soal ya, kita bisa kerjakan satu-satu nanti. Metodenya sama, kita gunakan metode analitik. Nah, di sini saya langsung gambarkan aja di soal. Soal yang vektor yang belum sesumbu adalah vektor B. Vektor B itu belum sesumbu, masih miring ke kanan. Nah, B-nya dulu kita uraikan tuh. Vektor B. Berarti kita uraikan ke kanan, yaitu BX, dan kita uraikan ke atas. Kurang pas ya. Ini, uraikan ke atas ini. Nah, ini BY. Sudutnya 53 di sini. Berarti BX sama dengan apa? Dekat dengan sudut, berarti cos BX sama dengan B cos 53. Vektor B-nya adalah 20. Cos 53 adalah 3/5. Nah, berarti ini dicoret dapat 4. 4 kali 3, 12 Newton ya. Arahnya ke kanan, berarti positif, biarkan aja. Kemudian vektor BY itu berarti B dikali di depan sudut, berarti sin 53. B-nya itu 20. Sin 53 itu 4/5. Dicoret dapat 4. 4 kali 4, 16 Newton. Arahnya kemana? BY itu ke atas, berarti positif. Kemudian vektor A itu arahnya ke kanan, maka dia hanya punya komponen sumbu X, AX aja, yaitu 30 Newton. AY-nya berapa? AY-nya 0. Kemudian vektor C itu ke bawah arahnya, maka dia hanya punya komponen CY, CX-nya 0. CY-nya ke bawah, berarti negatif 8 Newton. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita cari dulu sigma Fx-nya. Sigma Fx itu berarti Bx 12, ya kan? Kemudian ditambah AX 30, ditambah CX 0, ya nggak usah kita tulis. Berarti sigma Fx-nya 12 ditambah 30, yaitu 42 Newton. Kemudian sigma Fy-nya, sigma Fy itu sama dengan By itu 16, dikurang dengan Cy itu 8 ya. 8 ke bawah berarti negatif. 16 dikurang 8 berarti 8 Newton. Berarti resultannya adalah akar dari 42 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Atau kita tulis 42 kuadrat itu berapa ya? 42 kuadrat itu kita kalkulator aja. 42 kuadrat itu hasilnya 1764 ya. Akar dari
1764 ditambah akar 8 kuadrat 64. Berarti totalnya adalah 1764 ditambah 64, yaitu 1828 ya. Akar 1828 Newton. Nah, udah biarin aja nih bentuknya dalam bentuk akar kayak gini. Itu adalah resultannya. Sekarang nyari arahnya sama, gunakan tan. Tan theta sama dengan sigma Fy positif dibagi sigma Fx. Arti sigma Fy-nya 8 bagi 42. Nah, efeknya 42. Kita sederhanakan nih, bisa kayaknya dibagi 24, bagi 2, 21 ya. Berarti 4/21. Berarti theta sama dengan arkes tangen 4/21. Nah, ini udah ketemu nilai dari sudutnya. Berikutnya nih, soal selanjutnya. Pada soal ini, yang harus kita uraikan adalah vektor C ya, karena vektor C yang belum sesumbu ya. C-nya kita uraikan dulu, ini vektor C. Kemudian kita uraikan ke atas, CY, dan uraikan ke kiri, CX. Nah, sudutnya nih, kalau kita lihat, sudutnya, kalau kita buat garis bantu di sini, nih, nilai dari sudut B ke C ini kan 143, padahal di sini kan 90 derajat nih. 90 derajat, berarti sisanya yang ini 53 kan? Maka sudut yang di sini itu 53 derajat. Berarti vektor CX itu karena dia dekat dengan sudut CX, arahnya ke kiri. Jadi negatif C dikali cos 53 derajat. Vektor C-nya adalah 30, negatif 30 dikali cos 53, itu 3/5. Ya kan? Kita coret dapat 6. 6 kali 3, negatif 18 Newton. Itu CX. Kemudian CY. CY sama. Berarti karena ke atas positif, C dikali sin 53. Vektor C-nya adalah 30, kemudian sin 53 itu adalah 4/5 ya, 4/5. Berarti vektor CY-nya, ini kita coret dapat 6, 6 kali 4, 24 Newton. Nah, itu vektor C yang harus kita uraikan. Selanjutnya vektor A-nya nggak perlu kita uraikan, kita hanya punya AX, karena searah sumbu X, 18 Newton. AY-nya itu 0. Vektor B-nya, Bx-nya itu 0 karena dia ke sumbu Y, kemudian By-nya ke bawah, negatif 24. Nah, sudah ketemu berarti sekarang. Sekarang kita nyari sigmanya, sigma Fx. Jumlahkan yang ke sumbu X, berarti Cx itu negatif 18 ditambah Ax 18 ditambah Bx 0. Negatif 18 tambah 18, 0 Newton. Ya kan? Kemudian sigma Fy-nya CY itu 24, kemudian AY-nya itu 0, BY-nya negatif 24. Nah, ketemunya juga 0 Newton. Berarti resultannya sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan ditambah sigma Fy dikuadratkan. Berarti sigma Fx-nya 0, sigma Fy-nya juga 0. 0 kuadrat 0 aja, berarti resultannya adalah 0. Arahnya, nah karena dia nggak ada resultannya ini 0, maka dia nggak punya arah, yang nggak usah kita cari arahnya. Karena total resultannya adalah 0. Itu dia ini untuk soal tentang metode analitik. Kita lanjut ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Jika satu kotak mewakili 2 Newton, tentukan resultan vektor-vektor di bawah ini. Nah, ini ada F1 dan ada F2. Nah, di sini F1 dan F2-nya itu terletak pada bidang kotak-kotak seperti ini. Nah, caranya sama aja. Jadi, kita uraikan karena F1 dan F2-nya itu belum sesumbu dengan sumbu X dan sumbu Y, kita uraikan. F1 kan ke kanan ini, ke atas kanan. 1. Kalau kita uraikan menjadi komponen vektornya ini F1X, kemudian ke atas ada F1Y. Kita lihat F1X itu kan di sini nih. Nah, di sini kan F1X itu. Berapa kotak kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada 5 kotak ini. 5 kotak. Padahal masing-masing kotak besarnya 2 Newton. Berarti F1X-nya adalah 10 Newton.
Ya kan? Kemudian F1Y. F1Y itu kan di sini. Nah, di sini nih F1Y. Berapa kotak kita hitung? 1, 2. 2 kotak. Ini 2 kotak. Berarti satu kotaknya 2 Newton. Berarti ini 4 Newton. Nah, kita dapat F1X-nya 10 Newton ke kanan positif. F1Y-nya 2 kotak. Berarti 4 Newton ke atas positif. Jadi semuanya positif ya. Kemudian F2-nya. F2-nya kan ke bawah sini. Kita uraikan dengan cara yang sama. Ada F2X ke kanan. Ada F2Y ke bawah. F2X-nya kita uraikan kan sampai sini nih. Nah, ke kanan ini kan. Ini F2X. Berapa kotak ini? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. 7 kotak. Padahal satu kotaknya 2 Newton. Berarti ini 14 Newton. Arahnya ke kanan. Berarti positif. Kemudian F2Y-nya. Kalau kita gambar, itu F2Y-nya kan akan ke sini kan. Nah, sampai sini kan ini. Bawah ini. Berapa kotak ini F2Y-nya? Cuma 1 kotak. Nah, ini 1 kotak. Berarti 1 kali 2, 2 Newton. Arahnya ke bawah, maka dia negatif. Nah, berarti sigma Fx-nya kita bisa hitung. Sigma Fx-nya sama dengan 5. Ini F1X, 5 kotak. Ditambah F2X, 14 kotak. Sama dengan 19 Newton. Ya. Kemudian sigma Fy-nya kita hitung. 2 kotak berarti 4 Newton. Dikurangi 2 kotak ini. 1 kotak 2 Newton. Berarti 2 Newton. Maka resultannya sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat. Ya, sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sama dengan sigma Fx kuadratnya itu 19 kuadrat. Ya. Berapa 19 kuadrat itu? Kita kalkulator aja ya biar cepat. 19 kuadrat. 361. Akar 361 ditambah 2 kuadrat itu 4. Berarti sama dengan akar 365 Newton. Nah, itu adalah nilai dari resultan vektor-vektor yang ada di gambar tersebut gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Vektor ABC setitik tangkap ya, artinya dia pangkalnya berhimpit di sini, satu titik tangkap. Masing-masing panjangnya 5 cm. Tentukan besar resultan ketiganya. Oke. Nah, di sini vektor B dan vektor C itu panjangnya sama ya, sama dengan vektor A juga 5 cm. Nah, kita uraikan dulu tuh yang B sama C-nya. B-nya ke kiri, berarti kita uraikan ya dengan cara yang sama dengan soal sebelumnya. Ini B, berarti ke atas dan ke kiri. Ini BX, yang ini BY. Kemudian vektor C itu kan ke bawah sini. Kita uraikan bawah dan ke kiri. Ini CX, yang ini CY. Nah, sudutnya di sini 60 derajat. Kemudian ini juga 60 derajat kan. Nah, berarti BX itu dekat dengan sudut. Berarti B cos 60. Ya, kemudian BY di depan sudut. Berarti B sin 60. Kemudian CY. Oh, maaf ini kebalik ya. CX-nya harusnya yang di sini ya. Nah, kebalik. Ini CX. Yang di sini CY. CX-nya itu dekat dengan sudut. Berarti cos. C cos 60. Tapi negatif karena ke kiri. Kemudian CY-nya depan sudut. Berarti C sin 60 ya. Negatif juga karena ke bawah. Oke, jadi ini negatif C sin 60. Kemudian vektor A-nya hanya punya komponen AX. Karena dia sudah sesumbu dengan sumbu X, yaitu 5 cm. Kita hitung nih. B-nya 5, sin 60 itu setengah akar 3. Berarti 5 per 2 akar 3. Itu yang BY. Kemudian BX. B-nya 5, cos 60 itu setengah. Jadi 5 per 2. Kemudian CX-nya kita hitung. C-nya itu min 5 sama, karena negatif ya, cos 60 setengah akar 2. Setengah ya, maaf ya, cos 60 itu setengah. Setengah akar 2 itu cos 45 ya. Jadi negatif 5 per 2. Kemudian CY-nya negatif 5 dikali sin 60 setengah akar 3.
Nah, sudah ketemu kan? Sekarang kita cari tuh sigma fx-nya. Jadi sigma fx itu sama dengan 5/2 ini bx ini 5/2 ke kiri. Oh, negatif ya ini harusnya ya. Negatif, sorry, ini negatif 5/2. Jadi ini negatif karena ke kiri, ini negatif juga. Negatif 5/2, kemudian cx-nya ini negatif 5/2, kemudian AX itu 5, positif 5. Negatif 5/2, negatif 5/2, jadi negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Ya, jadi sigma fx-nya 0. Kemudian kita hitung sigma fy-nya. Sigma fy-nya sama dengan 5/2 akar 3, BY ke atas positif, 5/2 akar 3, kemudian ada lagi CY ini ke bawah, negatif. Negatif 5/2 akar 3. Berarti, sama kan ini, satu positif, satu negatif, berarti 0. Jadi resultannya adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, yaitu 0. Nah, maka jawabnya adalah yang mana ini? Yang A ya, 0. Nah, ini dia. Itu untuk soal metode analitik ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada banyak nih vektornya. Semuanya belum sesumbu X dan sesumbu Y. Kita diminta mencari resultan ya. Coba kita langsung aja ya. F1 kita uraikan. F1 kita langsung uraikan dia menjadi F1X dan F1Y. Dengan cara yang sama dengan soal-soal sebelumnya. F1X kan di sini nih. Berarti dia dekat dengan sudut. Berarti cos. Berarti F1 dikali cos 60. Sama dengan F1-nya 30, cos 60 setengah. Berarti 15 Newton. Kemudian F1Y kan ke atas nih. Nah, ke atas ini F1Y. Yang ini nanti F1X. F1Y-nya di depan sudut berarti F1 sin 60. F1-nya 30, sin 60 itu setengah akar 3 nilainya. Berarti 15 akar 3. Arahnya positif karena ke atas. F1X juga positif karena dia ke kanan gitu kan. Lalu F2. F2 kita uraikan. F2X-nya ke kiri ini. Ya, F2X itu sama dengan sudutnya di sini 30 derajat. Ya, biar gampang kita pindah aja dia di sini ya. Berarti di sini kalau ini 30 maka yang ini kan 60 derajat kan. Ya, kita pakai sudut yang 60 aja biar polanya sama. Kalau teman-teman mau pakai 30 derajat boleh nggak? Boleh. Jadi nanti F2X-nya yang di depan sudut ya. Ini kita pakai yang 60. Boleh juga. Jadi F2X sama dengan F2 dekat sudut. Berarti cos. Tentunya kita pakai yang 60 derajat. F2-nya itu adalah 20 Newton. Cos 60 itu setengah. Tapi dia negatif karena arahnya ke kiri. Ini sama dengan negatif 10 Newton. Kemudian F2Y-nya sama dengan F2 dikali sin 60. Ya, karena di depan ini. F2Y itu ke sini. Nah, ini F2Y. Di depan sudut. Berarti nilainya adalah ke atas. Berarti positif 20 sin 60 setengah akar 3. Sama dengan 10 akar 3 positif. Oke, kita lanjut ke F3. F3 kita uraikan. Sudutnya di sini 60. Berarti kita uraikan ke sini. Yang warna biru ini. Ya, ini F3X. Arahnya ke kiri. Berarti negatif F3. Negatif F3 cos 60. Ya, F3-nya adalah 10. Berarti negatif 10 cos 60 setengah. Ini sama dengan negatif 5 Newton. Kemudian F3Y-nya itu sama dengan, karena di depan sudut ini. Nih, F3Y di sini nih yang warna biru itu. Jadi ke bawah juga, jadi negatif F3 dikali sin 60. Karena letaknya di depan sudut 60 ini. Kan sama dengan panjangnya ini nih. Ya. Berarti negatif 10 dikali setengah akar 3. Sama dengan negatif 5 akar 3 ya. Kita tinggal coret aja nih duanya. Nah, gitu. Oke, gitu udah dapat tuh komponen resultan pada masing-masing komponen. Selanjutnya kita resultankan sigma fx. Berarti sama dengan 15 Newton
dikurangi 10 Newton dikurangi 5 Newton. Di 0 ya. 15 dikurang 10 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian sigma Fy-nya itu sama dengan 15 akar 3 ditambah 10 akar 3. Ya kan? Ditambah 10 akar 3. Bentar, saya baguskan dulu tulisannya ya. Ditambah 10 akar 3, kemudian dikurangi yang bawah ini, 5 akar 3. Nah, sama dengan 15 akar 3 tambah 10 akar 3, itu 25 akar 3, dikurangi 5 akar 3. Jadi 20 akar 3 ya. Karena akar 3-nya sama, kita cukup jumlahin ya. Cukup jumlahkan koefisiennya. Angka yang tidak akarnya 15 tambah 10, 25, 25 kurangi 5, 20 kan? Akar 3-nya ikut. Nah, ini sigma Fy-nya. Berarti resultannya sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat, itu 0 kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, 20 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 20 akar 3 dikuadratkan. Akar kuadrat di akar, maka kuadratnya hilang dengan akarnya. Maka hasilnya adalah 20 akar 3 Newton ya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Nah, ya itu dulu pembahasan soal-soal tentang materi vektor ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.